Ini pertanda bahwa jiwa bangsa kita sedang terbalik? Apakah kemerdekaan yang kita rayakan sudah kehilangan makna karena korupsi dan pajak yang menjerat rakyat semakin menggila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 17 Agustus 2025, saat seluruh rakyat Indonesia bersiap memperingati hari kemerdekaan, tiba-tiba muncul sebuah fenomena yang bikin merinding. Bendera merah putih berkibar terbalik. Peristiwa ini terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat dan Balai Kota Surabaya. Merah di bawah, putih di atas. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya sebuah kelalaian, tapi bagi mereka yang peka, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda alam, sebuah peringatan besar untuk Indonesia. Apakah ini pertanda bahwa jiwa bangsa kita sedang terbalik? Apakah kemerdekaan yang kita rayakan sudah kehilangan makna karena korupsi dan pajak yang menjerat rakyat semakin menggila? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, arti sakral bendera merah putih. Dalam pandangan spiritual Nusantara, merah melambangkan keberanian, darah, dan kekuatan. Sementara putih adalah kesucian, kejujuran, dan kebenaran. Bendera normal, merah di atas, putih di bawah. Itu melambangkan harmoni, keberanian bangsa yang dipadu oleh kesucian. Tapi bila terbalik, putih di bawah, merah di atas, itu artinya kesucian yang terinjak. Kebenaran ditekan, yang berkuasa hanyalah nafsu, amarah, dan keragusan. Fenomena ini seolah berkata, bangsa ini sedang dikendalikan oleh nafsu kekuasaan, sementara rakyat kecil dan kebenaran dibiarkan terinjak. Yang kedua, ada apa dengan Indonesia 2025? Mari kita lihat kondisi Indonesia saat ini. Di tahun 2025, banyak rakyat mengeluh soal beban pajak. Pemerintah mendorong pajak digital, pajak karbon, bahkan wacana perluasan pajak sembako sempat ramai. Dan yang lebih menyakitkan, rakyat melihat korupsi di sektor pajak masih merajalela. Ingat kasus Rafael Alun Trisambodo di tahun 2023 yang membongkar betapa basahnya pos pajak? Itu hanyalah puncak gunung es. KPK mencatat sepanjang 2025, korupsi masih banyak terjadi di sektor perpajakan dan keuangan daerah. Rakyat diperas, tapi uangnya tidak kembali ke pembangunan. Fenomena bendera terbalik seperti simbol nyata. Pajak dan korupsi membuat merah putih bangsa ini jungkir balik. Yang ketiga, sebuah pesan leluhur bahwa kemerdekaan belum sempurna. Dalam tradisi Jawa kuno, tanda-tanda besar yang salah pada hari sakral adalah tondone jaman, peringatan zaman. Bendera terbalik di 17 Agustus bukan sekedar kelalaian, ini adalah kode keras dari leluhur bahwa kemerdekaan kita belum tuntas. Kita merdeka dari penjajah asing, tapi belum merdeka dari penjajah baru, penjajahan korupsi, penjajahan utang, penjajahan pajak yang mencekik rakyat. Yang keempat, bendera terbalik 17 Agustus menjadi cermin keras untuk Indonesia. Mari kita lihat fakta yang ada. Menurut data Kementerian Keuangan 2025, target penerimaan pajak tahun ini menembus lebih dari 2.200 triliun rupiah. Tapi defisit APBN lebih tinggi dan utang negara sudah lebih dari 8.300 triliun. Pertanyaannya, kalau pajak begitu besar, utang masih menggunung, kemana larinya uang rakyat? Apalagi survei Transparency International menempatkan
Indonesia diskor CPI Corruption Perception Index 30 poin, artinya korupsi masih akut. Bendera terbalik 17 Agustus menjadi cermin keras. Bangsa ini masih berdiri di atas fondasi yang rapuh karena harta rakyat bocor oleh korupsi. Yang kelima, makna keadilan yang diputar-balikan. Secara spiritual, bendera terbalik adalah hukum kosmik yang diputar, yang seharusnya di atas, kebenaran, keadilan, dan kesucian malah ditaruh di bawah. Yang seharusnya di bawah, nafsu, amarah, dan keragusan justru jadi penentu. Bukankah ini cermin nyata dari kondisi politik kita hari ini? Elit sibuk berebut kekuasaan, sementara rakyat sibuk bertahan hidup di tengah harga yang naik, pajak yang mencekik, dan pekerjaan yang semakin sulit. Yang keenam, tanda zaman menurut leluhur Nusantara. Primbon Jawa menyebut, jika lambang negara terbalik atau ternoda, itu adalah tanda zaman akan mengalami guncangan. Eyang Samin Surosentiko, leluhur suku Samin, pernah memberikan ujar sabdo, yen bendera kuwale, yen naga ora nganggo panggonane, tandane bakal ono prahara ing nagari. Jika bendera terbalik, jika naga tidak pada tempatnya, tandanya akan ada prahara di negeri ini. Apakah bendera terbalik ini pertanda akan adanya prahara sosial? Mungkin berupa gejolak rakyat yang muak dengan korupsi dan beban pajak, seperti di Pati contohnya. Kita lihat juga kondisi politik saat ini. Presiden Prabowo baru memimpin beberapa bulan dengan Gibran sebagai wakilnya. Pemerintah berjanji membawa Indonesia jadi negara kuat. Namun rakyat juga menunggu. Apakah pemerintah ini berani memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh? Atau justru melanjutkan lingkaran lama? Rakyat diperas lewat pajak, sementara uangnya bocor ke kantong elit. Bendera terbalik menjadi pengingat. Jika pemerintahan tidak segera meluruskan, maka alam sendiri yang akan meluruskan dengan caranya sendiri. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.